Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Kita insyaallah akan lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita dari buku belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang at-tabi'il marfu, isim yang mengikuti pada isim yang rafa sehingga tergolong sebagai 7 dari isim-isim yang marfu. Kita masuk pada pembahasan yang kedua atau bagian yang kedua dari at-tabi'il marfu, isim yang mengikuti pada isim yang marfu, yaitu adalah at-taukid. Nah, dalam pembahasan tentang at-taukid yang merupakan bagian dari at-tabi'il marfu, kita mengenal istilah at-tabi', maka disebutnya adalah al-muakkid atau yang menguatkan. Kemudian kita juga mengenal istilah al-matbu atau yang diikuti. Kemudian dalam istilah taukid kita sebutnya muakkad. Jadi di dalam istilah at-tabi tentunya ada al-matbu, yakni yang diikuti. At-tabi yang mengikuti, al-matbu yang diikuti. Dalam istilah taukid maka at-tabi disebut dengan al-muakkid, al-matbu disebut dengan al-muakkad. Nah, berbeda dengan yang kemarin kita bahas di dalam masalah na'at, maka at-tabi disebut dengan na'at, sedangkan al-matbu disebut dengan al-man'ut. Baik. Nah, terkait dengan masalah taukid, ini yang pertama adalah alfadhut taukid, lafaz-lafaz taukid. Artinya dengan apa kita melakukan taukid? Ya, dengan apa kita melakukan taukid? Dengan kata lain, lafaz apa yang bisa menjadi muakkid, yang menjadi taukid, menjadi penguat atau menjadi muakkid? Maka jawabannya alfadhut taukid ini ada, yang pertama adalah nafsun, kemudian yang kedua adalah ainun, kemudian yang ketiga adalah jami'un, yang keempat adalah ammatun, dan yang kelima adalah kila atau kilta. Kila atau kilta. Jadi inilah alfadhut taukid, lafaz-lafaz taukid, artinya lafaz yang akan kita gunakan atau akan digunakan untuk membuat tarkib atau susunan yang disebut dengan taukid, yang mana posisinya dia mengikuti pada matbu'nya atau pada muakkadnya. Jika matbu'nya rafa atau jika muakkadnya rafa, maka dia mengikuti rafa dan tergolong sebagai bagian dari isim yang marfu. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan taukid? Jika demikian, maka yang dimaksud dengan taukid adalah idhafatu hadhil alfadh ila dhamirin ya'udu ilal muakkad, yaitu adalah mengidhafahkan, menyandarkan lafaz-lafaz ini, yakni nafsun, ainun, jami'un, ammatun, kila, kilta, ila dhamirin, kepada sebuah dhamir, ya'udu ilal muakkad, di mana dhamir itu kembali kepada muakkad, yakni kepada yang ditaukidi atau yang dikokohkan atau yang dikuatkan. Nah, bagaimana contohnya kita lihat sekarang? Di sini kita lihat ada kata nafsun, ada kata ainun. Kemudian untuk jamaknya untuk jamak dan tasniahnya ada kata anfusun maupun a'yunun. Baik. Jadi kalau mufrad kita gunakan nafsun atau ainun, kalau jamak atau tasniah kita gunakan anfusun dan atau a'yunun. Kita lihat sekarang contohnya zahaba Khalidun nafsuhu atau ainuhu. Zahaba Khalidun nafsuhu atau ainuhu. Zahaba telah pergi Khalidun, Khalid. Siapa yang pergi? Khalid. Ibunya mungkin, utusannya mungkin, oh enggak, nafsuhu, dirinya sendiri, atau ainuhu, dirinya sendiri. Jadi kata nafsuhu atau kata ainuhu merupakan taukid atau muakkid, menguatkan pada kata Khalidun, menguatkan pada kata Khalidun. Oleh karena itu, karena Khalidun ini marfu menjadi fa'il dari kata dhahaba, maka kata nafsu ini juga marfu karena mengikuti kata Khalidun. Begitu pula kalau kita ganti kata nafsun dengan kata ainun, maka jadinya zahaba Khalidun ainuhu. Nah, dari sini teman-teman sekalian saya rahimakumullah, kita bisa memahami bahwa yang disebut dengan taukid adalah idhafatu hadhil alfadh ila dhamirin ya'udu ila al-muakkad, yaitu mengidhafahkan lafaz-lafaz tersebut kepada dhamir yang kembali kepada muakkad. Nah, di sini kita mengidhafahkan, menyandarkan lafaz nafsun atau lafaz ainun kepada dhamir yaitu hu kembali kepada kata Khalid, kembali kepada muakkad. Nah, ini yang disebut dengan taukid sekaligus juga dengan contohnya. Contoh yang kedua, kharajat Fatimatu nafsuha atau ainuha.
Kharajat Fatimatu nafsuha atau ainuha. Kharajat maknanya keluar, Fatimatu Fatimah, nafsuha Fatimah sendiri, dia sendiri, ainuha Fatimah sendiri, dia sendiri. Di sini kata nafsuha merupakan taukid atau muakkid, sedangkan kata Fatimah merupakan muakkad. Oleh karena itu maka di sini kata nafsu tabi untuk kata Fatimah yang merupakan matbu'-nya marfu', maka kata nafsu marfu' juga. Begitu pula kata ainun marfu' karena menjadi tabi bagi kata Fatimah. Kharajat Fatimatu ainuha, dan kita melihat kata nafsuha maupun kata ainuha diidhofahkan, disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada muakkad, yakni kembali kepada Fatimah. Baik, contoh yang ketiga untuk kata nafsun dalam bentuk jamak, yaitu anfusun dan ayunun, dikatakan ja'a bakrun wa amrun. Ja'a telah datang, bakrun si bakar, wa amrun dan amar. Anfusuhuma mereka diri sendiri, mereka sendiri, bukan utusannya, bukan yang lain, tapi mereka sendiri, bukan utusannya, bukan kirimannya, bukan paketnya, tetapi mereka sendiri, tubuh mereka, fisik mereka. Anfusuhuma a'yunuhuma, maknanya sama, mereka berdua sendiri, mereka sendiri, bukan paketnya atau bukan utusannya. Nah, di sini kita melihat kata anfusuh, kata a'yunun, kata anfusun, kata a'yunun marfu karena menjadi tabi atau pengikut, yakni muakkid bagi kata bakrun dan amr yang kedua-duanya marfu karena menjadi fa'il. Dan kita melihat kata anfusun maupun a'yunun diidhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada kata bakrun maupun amrun yang merupakan muakkad. Baik, contoh yang keempat, nazala salatinu anfusuhum a'yunuhum. Nazala telah singgah as-salatinu para sultan, anfusuhum para penguasa, anfusuhum a'yunuhum, ya, mereka sendiri, anfusuhum a'yunuhum. Di sini kata anfusuhum a'yunuhum marfu mengikuti kata as-salatinu yang marfu menjadi fa'il. Oke, teman-teman sekalian saya rahmatullah, mudah-mudahan semakin jelas pembahasan kita tentang taukid. Nah, kemudian kita masuk pada lafaz yang ketiga, keempat dan kelima, yaitu kata jami'un, kullun dan amatun. Oh, mohon maaf di sini kurang kata kullun ya. Harusnya ini ada ini keempat ya, ketiga kemudian keempat yaitu kata kullun. Nah, ini kelima, ammatun ini keenam. Oke. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Yang ketiga, keempat dan kelima adalah kata jami'un, kullun, ammatun. Ini maknanya sama secara umum, yaitu jami'un semuanya, kullun keseluruhannya, ammatun umumnya atau keseluruhannya. Oke. Kita katakan yamutun nasu jami'uhum kulluhum. Jami'uhum atau kulluhum. Yamutun nasu jami'uhum, yamutun nasu kulluhum. Semua orang yamutu akan mati, an-nasu manusia, jami'uhum semuanya, kulluhum semuanya. Nah, di sini kata jami'uhum marfu, dia menjadi taukid atau muakkid bagi kata an-nas, yang mana an-nas menjadi muakkad dan dia marfu karena menjadi fa'il dari kata yamutu, maka kata jami'u marfu, yamutun nas jami'uhum. Begitu pula kata kulluhum. Kemudian contoh yang kedua, zahabal hujjaju ammatuhum. Zahaba telah berangkat, al-hujjaju para jemaah haji, ammatuhum mayoritasnya atau keseluruhannya bahkan, ammatuhum. Nah, di sini kita lihat kata ammatuhum marfu karena menjadi taukid atau muakkid bagi kata al-hujjaj yang merupakan muakkad. Teman-teman sekalian yang rahmatullah. Kemudian untuk yang keenam dan sekaligus yang ketujuh sebenarnya, yaitu kila dan kilta ya. Keenam dan ketujuh kita masuk keenam dan ketujuh, yaitu kila dan kilta ya. Bedanya apa kila sama kilta? Sama kila untuk laki-laki atau muzakkar, kilta untuk perempuan atau muannas. Itu aja bedanya, maknanya sama, yakni kedua-duanya. Oke. Contohnya akala salihun wa amirun kilahuma. Akala makan, solihun solih, wa amirun dan amir, kilahuma dua-duanya makan. Ini kedua-duanya, bukan salah satunya, tapi kilahuma dua-duanya. Jadi kata kilahuma ini marfu. Alamat rafa'nya apa? Alamat rafa'nya adalah alif karena syibah atau mirip dengan isim tasniyah. Dulu kita jelaskan bahwa isim tasniyah marfu dengan tanda alif. Di sini kata kila marfu dengan tanda alif karena dia disamakan dengan isim tasniyah.
Oke, contoh yang kedua, syaribat ini penggunaan untuk muannas, syaribat Hindun wa Khadijatu kiltahuma. Syaribat minum Hindun wa Khadijatu dan Khadijah, dari Khadijah dan Hindun dan Khadijah minum. Kiltahuma, kedua-duanya minum, bukan salah satunya. Kiltahuma ini marfu juga, menjadi taukid atau muakkid bagi kata Hindun, bagi kata Khadijah. Nah, teman-teman sekalian saya rahmati rahimakumullah, itulah gambaran tentang taukid. Jadi alfadz taukid, kemudian bagaimana cara melakukan taukid dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taukid. Yang perlu kita catat terakhir bahwa taukid sebagaimana na'at, dia adalah termasuk at-tabi, isim yang mengikuti. Kalau dia at-tabi lil marfu, mengikuti pada kalau dia tabi lil marfu, mengikuti pada isim yang marfu, maka hukumnya rafa. Akan tetapi nanti ketika dia mengikuti isim yang mansub atau mengikuti isim yang majrur atau dijarkan, maka dia juga dinasabkan atau dijarkan sebagaimana hukum dari matbu'nya atau yang diikutinya. Karena pembahasan kita masih tentang al-marfu'at, isim-isim yang dimarfu'kan, maka kemudian kita masuk pada pembahasan na'at maupun pembahasan taukid dalam konteks sebagai at-tabi' lil marfu'. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.